dalam Alkitab itu, jika Trinitas itu ajaran fundamental, seharusnya Yesus sendiri itu mengajarkannya dengan jelas. Tapi dalam Injil, Yesus itu selalu menyebut Tuhan sebagai Bapa. Loh, Yesus itu mengajarkan dengan jelas loh. Sebentar. Coba kamu buka Yohanes 8 ayat 42. Yesus itu mengajarkan dengan sangat jelas Tritunggal. Aku datang dan keluar dari Bapa. Yohanes 8 ayat 42. Yohanes 15 ayat 26. Roh Kudus juga datang dan keluar dari Bapa. Jadi dia dalam kodratnya sebagai firman dan Roh Kudus itu satu di dalam Bapa. Itulah Tritunggal. Paling fundamental karena itu yang diajarkan Yesus. Sama seperti di dalam Mazmur 33 ayat 6. Mazmur ini juga berasal dari Allah, diilhami Allah. Dengan firman-Nya langit dijadikan, dengan nafasnya seluruh tentaranya. Jadi Allah itu menciptakan dengan firman dan menghidupkan dengan rohnya. Sangat fundamental. Ya, Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Allah menciptakan langit dan bumi, berfirmanlah Allah, roh Allah. Tritunggal. Yesus mengajarkan itu. Justru awal mula kitab kita itu sudah menunjukkan Tritunggal. Kalau kamu bilang tidak jelas Tuhan mengajarkan, jelas banget. 1 Yohanes 7, 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Ini Yesus sendiri bilang, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terlalu Tritunggal seluruh Alkitab, baik dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Taurat Musa, kitab nabi-nabi, ya, Ayub 33 ayat 4, kitab nabi-nabi, Mazmur Daud, semuanya Tritunggal. Oh, ternyata begitu. Fundamentalnya. Kita bicara tentang Kejadian 1 ayat 1. Silakan. Iya kan tadi? Silakan. Dalam bahasa Ibrani, kata Elohim itu berbentuk jamak. Tapi kata kerjanya dalam Kejadian 1 ayat 1 itu tetap tunggal, yaitu bara. Itu bagaimana, Kak? Kalau Elohim itu banyak, 3 dalam 1. Betul, Allah itu memang satu kok. Adakah yang menyebutkan Allah itu 3? Allah itu hanya satu. Kata kerjanya dalam Kejadian 1 ayat 1 itu tetap tunggal. Kenapa tidak pakai bentuk jamak? Ya karena Allah itu memang kata satu. Bara itu kan. Karena Allah itu memang satu. Dalam Keluaran 7 ayat 1 itu juga Musa disebut sebagai Elohim. Tapi jelas dia itu cuma satu orang. Benar-benar satu, bukan Musa Elohim yang lain. Elohim yang dimaksud itu Elohim bukan pencipta. Ada banyak Elohim kok di dunia ini. Kamu bisa baca di 1 Korintus 8 ayat 4. Begitu banyak Allah di dunia ini. Tapi sang pencipta itu bukan Elohim yang Musa. Ilah ada banyak kok di dunia ini. Memang kamu kira ilah ada satu? Silakan. Oh iya, sebelumnya saya kira Musa itu termasuk kepribadian yang berbeda karena disebut Elohim jamak. Ada lagi yang mau ditanya? Ada. Bagaimana dengan Ulangan 6 ayat 4 itu di Shema Israel? Di situ disebutkan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kata Echad dalam bahasa Ibrani itu kesatuan yang mutlak, bukan pluralitas dalam kesatuan. Ya, jadi itu bicara Allah Tritunggal. Iya. Itu kan bicara sesembahannya bangsa Israel. Itu kan bicara sesembahannya bangsa Israel kan. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu. Jadi dia menunjuk satu Allah di situ. Allah kita, Tuhan itu Esa. Kita di situ tidak bicara konteksnya ilah-ilah lain karena bangsa lain punya ilah. Kalau begitu, bagaimana kakak sendiri melihat sudut pandang Unitarianisme? Bidat itu bukan saya lagi. Gereja sudah melepeh itu ajaran sebagai ajaran terkutuk. Oh, berarti saya tersesat. Ya, dalam konsili itu sudah dinyatakan terkutuk. Itu ajaran setan. Iya, setiap pengajaran yang tidak berasal dari Yesus yang diutarakan oleh para rasul itu ajaran ilah-ilah lain alias bidat. Ada lagi yang mau ditanya, Bang? Ada banyak sebenarnya. Silakan. Dalam keyakinan saya sendiri, tentang Kejadian 1 ayat 1 itu, ayat itu tidak mengatakan bahwa itu Allah, tetapi cuma menyebut firman atau logos. Ya itu terserah, itu keyakinan Anda. Sendiri. Iya, itu kan keyakinan Anda, bukan keyakinan saya. Saya tidak akan mendebat keyakinan Anda yang berbeda dengan keyakinan saya. Saya yakin akan apa yang diajarkan Yesus. Anda yakin akan apa yang sesembahan Anda ajarkan, kan?
Saya bertoleransi akan itu. Saya lebih banyak mau tahu bagaimana sudut pandang kakak sendiri tentang ayat-ayat seperti Yohanes 1 ayat 14 itu kan, Ya kan? firman itu telah menjadi manusia begitu, bukan bahwa Allah itu menjadi manusia. Kalau firman itu Allah, memang betul firman itu menjadi manusia. Firman itu hakikatnya sebab firman kalau itu firman itu Allah, kenapa? maka saat firman menjadi manusia berarti Tuhan berubah, sedangkan Maleakhi Itu Allah nih, 3:6 bicara Tuhan dengan Allah beda. Tidak mungkin Kalau di gelar itu Maleakhi. berubah jadi manusia, karena Tuhan itu gelar. Jadi tentukan Anda mau bilang yang mana nih yang menjadi manusia. Bagaimana dengan ayat di Maleakhi 3 ayat Gak 6? usah jauh-jauh dulu, Yohanes 1. Ya kita selesaikan satu-satu. Pada mulanya telah adalah firman itu. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Maksud dari firman itu adalah Allah. Hakikat firman yang satu di dalam Allah dan yang bersama-sama dengan Allah, itu juga disebut Allah. Dan firman itulah yang mengambil kodrat manusia. Ketika firman itu mengambil kodrat manusia, ini penjelasannya di Filipi 2 ayat 6 dan 7. Ya, ketika dia mengambil, artinya dia menambahkan. Makanya kami percaya bahwa di dalam hipostasis firman itu ada dua kodrat. Kodrat ilahi dan kodrat manusia yang baru dia tambahkan 2000 tahun yang lalu melalui rahim perawan Maria. Itulah yang kami kenal sebagai inkarnasi. Dan dogma ini dikenal sebagai dogma kristologi. Berbeda dengan dogma Tritunggal. Kalau bicara tentang dogma Tritunggal, maka kita bicara hanya hakikat Allah saja. Firman dan roh yang satu di dalam Sang Bapa itu hakikatnya Allah. Kalau kita bicara dogma kristologi, maka kita berbicara tentang hipostasis firman yang menambahkan kodrat manusia. Maka kita mempercayai dua natur Tuhan Yesus. Saya kecepatan atau apa? Silakan koreksi atau boleh di-post. Boleh ditanyakan dari penjelasan saya yang kurang jelas. Lumayan paham nggak? Tapi Terus dalam salah satu doktrin pendukung Tritunggal itu kan salah satunya, tadi saya loncat-loncat karena ayat satu dengan yang lainnya itu berkesinambungan tentunya. Tidak mungkin satu ayat berdiri sendiri kan begitu. Jadi saya ambil referensi dari ayat lain buat mengukuhkan ideologi saya sendiri kan begitu. Jadi bukan lompat-lompat karena emang sudah menyambung. silakan lanjutkan. Dalam dogma Tadi tritunggal, lanjutkan. kakak sempat menyenggol di Matius 28 ayat 19. Baptislah dalam nama. Lanjutkan dulu dalam dogma Tritunggal, referensinya dari mana? Itu lanjutkan dulu, saya penasaran. Apa yang mau Anda sampaikan dari situ? Satu ayat itu tidak mungkin berdiri sendiri kan berkesinambungan, makanya tadi saya ambil dari referensi Saya lain dengan gitu. sangat simpel memahami itu. Tadi pertanyaan Anda tadi. Dalam sudut pandang Trinitas itu kan saya melihat kakak sendiri juga tadi pakai Matius 28 ayat 19 seperti baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Begitu kan? Ayat ini cuma menyebut tiga entitas tapi tidak pernah mengatakan bahwa ketiganya adalah satu Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul 2:38, para murid Yesus. Bentar, coba Matius 28 ayat 19 itu maksudnya gimana? Saya belum paham. Menyebutkan dalam nama Bapa, hanya dalam nama Bapa kan? Anak dan Roh Kudus. Berarti dalam nama Bapa ada Anak, ada Roh Kudus. Tidak disebutkan dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dalam nama Roh Kudus. Beda toh? Iya. Nah, jadi apa yang Anda pahami ketika Yesus mengatakan baptislah mereka dalam nama, dalam kuasa Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Sebab ketiganya ini satu. Dan kalau kita baca Kisah Para Rasul 2:38, Ini sudah selesai, para murid Matius Yesus. 28 ayat 19. Ini sudah selesai. Kita bahas lagi. Saya ambil yang kontradiksi aja, terlihat kontradiksi. Oke, Matius 28 ayat 19 kontradiksi Dengan Kisah Para Rasul 2:38, para murid Yesus itu justru membaptis hanya dengan dalam nama Yesus, bukan dalam tiga dalam nama Yesus Jika- ya kan, dalam kuasa Yesus yang dinyatakan melalui Matius 28 ayat 19. Nama itu adalah Tuhan. Itu adalah kuasa atau otoritas atau identitas. Jadi kita saya membaptis tanyakan. secara ajaran Yesus. Secara ajaran Yesus itu seperti apa? Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu penjelasannya. Iya saya setuju. Yang mau saya tanyakan, jika formula Trinitas itu adalah wajib, kenapa para rasul itu tidak pernah menggunakannya dalam praktik baptis? Oh, silakan buka kitab Didake. Rasul itu, ini tulisan rasulnya. Makanya orang-orang banyak tersesat. Mereka kira ajaran Tuhan Yesus itu hanya ini saja. Kalau kamu baca 2 Tesalonika 2 ayat 15, ajaran lisan dan tulisan itulah ajaran fundamental dari kekristenan. Kalau kamu baca di sini, ya kamu tidak tahu. Karena kanon Alkitab ini berfokus kepada ajaran yang umum di semua gereja ajarkan. Kalau bicara tentang formula baptisan, berarti itu bicara tugas seorang imam. Sementara jemaat tidak semua menjadi imam. Makanya kamu baca kitab Didake. Kamu bisa baca kitab Didake di bab yang ke-7 tentang bagaimana cara membaptis.
Bahkan teknisnya seperti apa, Rasul itu mengajarkan itu. Makanya kalau kalian berpatok kepada ini, ya iman kalian mati. Tapi gereja itu tidak berdiri atas kitab ini, sebab kitab ini dikanon oleh gereja di abad keempat dalam konsili Kartago. Kalau kamu mau tahu ajaran kekristenan, kamu mau tahu ajaran Rasul, masuklah ke gereja yang kudus, Katolik, dan yang apostolik. Maka saya yakin insya Allah Anda tidak akan tersesat. Karena iman kami bukan iman kepada itu, tetapi ajaran lisan. Itulah dogma yang pertama sekali para Rasul ajarkan. Dibuka dulu kitab didakenya. Kalau kamu bilang Rasul itu nggak pernah memberitahukan, mengajarkan cara baptis, ya saya mau ketawa dulu. Saya belum baca kitab ini ajaran Yesus. Kalau kamu mau tahu cara berpuasa, berdoa, bagaimana liturgi, kamu cari di buku lain. Ada yang namanya kitab Holorogion, ada Sinaksarion, banyak. Makanya kalau kalian bersumber hanya pada kitab untuk mengkritik iman saya mau ketawa dulu. Sebab orang Kristen tidak beriman kepada kitab, tetapi beriman kepada kesaksiannya para Rasul. Dan kesaksian para Rasul, apakah hanya di situ? Tidak, ada begitu banyak. Silakan. Oh, berarti Kristen tidak beriman langsung kepada Alkitab, lebih kami berimannya kepada ini. Kami beriman kepada firman yang menyatakan keilahiannya dalam rupa manusia. Kami beriman kepada pribadi Yesus yang mengambil rupa manusia. Kami tidak beriman kepada kitab. Kitab hanyalah tools. Kitab ini adalah produk dari gereja. Ini yang kamu tidak tahu. Makanya kalau nggak kenal Kristen, ya saya cuma mau ketawa aja. Kamu bisa buka, kamu searching, ada kitab Didache. Bagaimana teknisnya membaptis. Nah, ini makanya banyak orang ya tidak tahu cara membaptis yang benar. Kenapa? Karena dia tidak pernah diajarkan oleh seorang imam. Sebab yang membaptis itu hanya seorang imam. Jadi yang tahu membaptis hanyalah imam, bukan jemaat awam. Kalau ini saya katakan ya, kriteria kanon satu ya, kriteria atau tolok ukur atau tongkat pengukur pengkanonan ya, ini harus diajarkan ke seluruh jemaat gereja. Kalau keimamatan itu memang hanya seorang imam, tidak kepada orang awam seperti saya, jemaat seperti saya. Makanya itu tidak masuk dalam kanon sini. Seperti itu cara membaptis. Kita. Kalau saya sendiri sebagai Unitarian itu kan mengambil langsung dari Alkitab dan sangat berhati-hati. Ya karena kamu menikmati, ya kamu Unitarian menikmati produk dari gereja saya. Unitarian itu udah ngambil-ngambil kitab yang dikanonkan Bapak Gereja, terus dicerna asal-asalan, jadinya gitu Bang, terkutuk. Sesat, makanya jangan beriman sama kitab. Orang Yesus itu nyuruhnya apa? Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Kalau mau jadi muridnya Yesus, ya harus melalui para rasul. Makanya Unitarian ini sama gereja semesta itu udah dibuang. Cuy, ini sampah. Bidat, ajaran yang nggak pernah tahu apa-apa. Sok-sokan pakai kitab kami, bikin ajaran baru. Kamu tidak ubahnya dengan orang-orang yang di RT 6. Ya, yang kamu mengatakan Yesus ciptaan. Kenapa? Karena kamu nggak tahu cara membaca Alkitab. Sebab kamu nggak punya guru. Punya toolsnya, punya doktrinnya, tapi nggak ada gurunya. Ya itu, makanya orang banyak belajar masak, nggak ada ya, guru yang ngajar masak, masakannya hancur. Demikian Unitarian, tersesat. Jadi Unitarian ini udah dari dulu dibuang sama gereja, dianatema sama gereja. Masih kau pungut, ya udah, selamat, Anda menuju neraka. Oh, ya, Bang Al-Faizi ya. Ini karena kalian itu cuma nyomot 1 ayat, 2 ayat, kalian tidak mengerti Alkitab secara komprehensif. Sebab apa? Nggak ada gurunya. Nggak ada gurunya. Jadinya kayak gitu, tersesat. Makanya siapa yang tidak mengenal Allah yang benar, ya, dia nggak akan dapat hidup kekal. Yohanes 17 ayat 3. Sebab hidup kekal itu mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Maksudnya adalah kalau tidak melalui Yesus, ya kamu tidak mengenal Allah. Kalau kamu tidak mengenal Allah, ya kamu nggak hidup kekal. Sebab Yesus itu yang mengenal Allah. Manusia nggak ada yang mengenal Allah selain Allah itu sendiri yang mengenalnya. Ayatnya di dalam 1 Korintus 2 ayat 11. Siapa gerangan yang tahu apa di dalam diri Allah selain roh Allah itu sendiri. Jadi hanya yang berasal dari Allah yang mengenal Allah. Itu di dalam Unitarian kan mengatakan Yesus ciptaan. Gitu. Kenapa? Karena terkesima dengan wahyu berapa? Dia adalah wahyu dari Amin. Paling yang itu. Iya kan? Kamu
permulaan dari segala penciptaan ya. Si Ocop mah udah mati, apalagi Frank Donald. Alah, Frank Donald nggak laku. Mau ngapain di Indonesia Frank Donald? Udah lu mendingan mualaf. Ya, itu gurumu kan? Frank Donald kan? Itulah, suruh Frank Donald kesini. Dulu dia live, gue minta naik, nggak dinaikin sama si Frank Donald ini. Mau ku acak-acak mukanya. Junjungan kau itu sul. Ya, bye. Dia DM sama gue mau belajar. Ya, Frank Donald dipercaya. Ya, kapan hari dia kenal Rasul? Sul. Kalau tidak berasal dari Rasul, lu nggak kenal Yesus, Sul. Ya, saya bingung dengan agama saya sendiri. Jujur semua agama juga saya bingungin. Karena begini. Mualaf aja bang. Salam toleransi juga Kak Basu Bakar. Iya, langsung mau saya anterin ke mualaf center boleh. Oh nggak perlu. Saya masih percaya pada juru selamat saya. Loh, percaya juru selamat tapi nggak percaya agama ya? Terus gimana Anda mengimani kepercayaan Anda tanpa agama? Bukan tidak percaya Kak, tapi saya bingung. Makanya saya ingin bertanya. Oh, umbi-umbian. Oke, silakan. Oke, yang manusia pertama di bumi itu dikatakan Adam dan Hawa ya Kak? Halo. Baik, berarti manusia semakin banyak di bumi karena hasil dari perkawinan Adam dan Hawa dan seterusnya. Ya, repetisi, silakan. Ya, berarti anak Adam dan Hawa menikahi saudaranya dong. Betul. Gimana? Betul. Loh, bukannya itu nggak boleh ya Kak? Wah, saat itu belum ada moral. Loh, lalu bagaimana dengan Hawa? Hawa itu dari badannya Adam. Lebih nggak bermoral lagi dong kamu bilang. Wah, Adam menikahi badannya sendiri. Lebih mengerikan nggak itu? Dan anak-anak Adam itu dari Adam dan Hawa. Apa bedanya? Makanya di dalam Kristen dikatakan demikian mereka tidak lagi menjadi dua melainkan satu daging. Karena memang sebelumnya juga Adam dan Hawa dari satu daging. Makanya perkawinan, sakramen perkawinan di agama Kristen itu juga menjadi satu daging. Oh ya, saya paham. Terima kasih Kak. Oke, ada lagi yang kamu bingungin dari agama ini? Itu saja. Oke. Sama-sama. Tapi jangan heran ya teman-teman ya. Adam dan Hawa itu satu daging. Nah, bagaimana kasus ragil? Laki sama laki, gimana menurut kalian? Nah, kan? Apalagi si itu ya. Gimana menurut kalian? Ini lebih ngaco sih. Gitu ya. Siapa lagi yang mau naik tadi? Aduh, panjang kali nih antriannya ya. Kita bicara soal Trinitas ya. Silakan.